Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja ofisial. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya, seperti biasa, ngopi, ngobrolin sampai pagi, nggak bisa tidur malam-malam, bingung gini. Ngomong apa sih ya? Nah, jadi buat teman-teman semua ya, teman-teman saya sharing malam ini tentang masalah KYC, pembukaan KYC dari Pi Network dan KYC di bank lokal. Nah, apa sih sebenarnya sangkut pautnya dengan KYC di Pi dan kemudian KYC di perbankan lokal yang ada di Indonesia? Nah, jadi buat teman-teman semua, sebenarnya untuk masalah KYC penerapannya semua sistem sama teman-teman. Cuman mungkin beda mekanisme. Nah, itu mungkin ya, itu nanti ditentukan oleh core teamnya itu sendiri. Tetapi tidak beda jauh dan tidak beda tipis dengan apa yang dilakukan KYC di bank lokal Indonesia, teman-teman. Nah, jadi pada intinya siapapun teman-teman yang sudah melakukan ataupun yang sudah pernah membuat rekening online di bank lokal Indonesia dengan menggunakan aplikasinya, pembuatan rekening di aplikasi tanpa datang ke bank itu kan sudah bisa. Nah, dipastikan teman-teman itu pasti lolos KYC. Kenapa? Karena untuk KYC Pi dengan KYC bank lokal yang ada di Indonesia tidak beda jauh, beda-beda tipis. Ya, sistem yang digunakan pun sama. Sebenarnya KYC hanyalah bentuk kenalan. Nggak usah repot-repot ngomongnya ya. KYC itu cuma kenalan doang, teman-teman. Kenalan doang. Halo, siapa namanya? Gitu kan. Halo, gitu. Pengen ketemu, jabat tangan segala macem gitu kan ya. KYC itu sebenarnya cuma kenalan doang gitu. Gitu doang, nggak beda, nggak KYC itu nggak ribet-ribet, itu kenalan doang, itu bahasa gampangnya ya. Nah, cuman kan kalau misalkan kita ini kan ngejelasinnya suka ribet ya. Nah, oke, next. Dan kemudian yang kembali lagi ke poin utama. Nah, jadi untuk yang pernah membuka rekening di bank lokal dipastikan di KYC Pi pun akan lolos ya ataupun berhasil. Itu nggak beda jauh dengan pembukaan rekening di bank. Nah, buat teman-teman juga yang taruhlah mungkin teman-teman yang ingin belajar untuk KYC di Pi, teman-teman harus belajar membuka rekening di Bank Neo. Nah, ini adalah bank digital, salah satu bank kekinian ya untuk anak-anak muda mungkin ataupun mungkin abang-abangku, bapak-bapak ya atau ibu-ibu, yuk kita daftar, kita belajar untuk membuka rekening di bank. Nah, jadi ketika memang kita membuka rekening di bank secara online, itu kita sudah melakukan KYC. Nah, disitulah kita ambil, kita petik untuk ilmunya. Nah, jadi di situ kita cuman belajar untuk melakukan KYC doang gitu teman-teman atau bapak-bapak, abang-abangku semua. Nah, jadi buat teman-temanku semua dipastikan teman-teman nanti supaya nggak kaget ketika teman-teman itu dapat undangan KYC dari Pi, teman-teman udah tahu nih. Karena teman-teman udah pernah melakukan walaupun memang bukan di Pi tapi melakukan di bank lain. Nah, cuman biasa teman-teman. Cuman biasa, cuman pengambilan face wajah, kemudian tengok kanan, tengok kiri, kemudian anggut-anggut kepala gitu-gitu doang dan kemudian pegang KTP gitu ya. Kalau video, kemudian pengambilan cahayanya yang bagus. Bahkan kalau di Yoti, teman-teman mungkin ada yang tahu Yoti ya, karena di Pi Network sebelumnya itu menggunakan Yoti. Nah, di mana Yoti itu adalah pihak ketiga dari KYC ataupun Yoti itu hanya sebenarnya Yoti itu cuman bentuk data-data elektronik kita gitu. Itu disimpannya di Yoti. Nah, Pi sebenarnya waktu itu sempat menggunakan Yoti pihak ketiga dan nanti KYC masal ini apakah Pi ini menggunakan Yoti? Ya, kita nggak paham ya. Ini karena belum diupdate lagi oleh core teamnya teman-teman. Nah, jadi untuk semuanya teman-temanku supaya kita nggak kaget, ayo kita belajar untuk belajar KYC ya. Kita membuka rekening secara online. Itu rekomendasi di Bank Neo ya, karena di Bank Neo itu proses
bikinnya itu sangat mudah. Dan kemudian bedanya gini, kalau di bank sentral lain gitu ya, itu kan biasanya kalau buka rekening kita itu dikenakan yang namanya admin ya, entah itu pembuatan rekening ataupun memang pembuatan buku tabungannya dikenakan biaya misalkan 50.000 lah gitu ya. Nah, tetapi beda dong nih teman-teman. Di Bank Neo ini, di bank kekinian, masa kini, ini malah kita yang dikasih bonus oleh Bank Neo itu teman-teman, sebesar 1.900 ataupun 2.000 perak ya. Dan kemudian seminggu kemudian, seminggunya teman-teman bakal mendapatkan 20.000 rupiah kurang lebih ya seminggu itu. Jadi teman-teman bisa dapat uang 20.000 tuh ketika membuka rekening di bank itu. Ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang mau daftar juga. Di video sebelumnya saya telah membuat tentang Bank Neo. Nah, kalau enggak teman-teman bisa klik dari video ini, deskripsinya silahkan klik untuk daftar Bank Neo. Itu ada masukan kode referral yang telah saya sediakan teman-teman. Nah, jadi yang paling penting teman-teman kembali lagi ke poin utama, ya malah ngomongin Neo lagi. Nah, jadi kembali lagi ke poin utama untuk teman-temanku semua, belajar membuat rekening secara online, karena itu sama saja dengan kita melakukan KYC di Pi Network ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-temanku semua, hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui tentang masalah KYC ya, ataupun kenalan. KYC itu sebenarnya pengenalan doang, kita kenalan doang. Nah, ketika memang kita kenalan supaya diterima, yang pertama ya kalau misalkan kita tatap muka kan itu harus apa ya, kita harus sopan gitu kan ya. Nah tapi bedanya kan kita nggak tatap muka nih. Nah jadi kita berpakaian rapi, rambutnya rapih teman-teman ya. Yang pertama diusahakan rambut jangan menutupi mata. Rambut jangan menutupi mata saat KYC dilakukan. Diusahakan rapi rambutnya, mungkin untuk anak-anak muda rambutnya disuka kesisir ke samping ya, boy ganteng ya. Nah jadi itu nggak boleh ya. Jadi rambut itu nggak boleh menutupi mata ya, itu mengganggu untuk pengambilan gambar. Dan kemudian yang kedua, buat teman-teman yang menggunakan kacamata ataupun matanya minus, teman-teman diusahakan untuk kacamata itu dibuka ya, jangan menggunakan kacamata. Dan yang kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan saat kita melakukan KYC, ambil gambar di tempat yang terang, cahayanya cukup ya, jadi jangan gelap, usahakan terang. Kalau misalkan dapat undangannya KYC malam, jangan buru-buru ya, karena waktunya itu pop up-nya itu akan hilang selama 2 hari ataupun 40 jaman ya teman-teman ya, 48 jam ya, 2 hari ya, itu akan hilang. Jadi kalau misalkan dapatnya malam-malam, berhubung lampunya kurang terang, jangan dilakukan malam itu juga, tapi besoknya ya. Nah, karena siang, itu bisa teman-teman lakukan KYC di luar ruangan ya, yang lebih cahayanya terang, teman-teman bisa ambil gambar. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, ketika sudah melakukan itu, teman-teman juga diharuskan melakukan verifikasi email. Ketika memang teman-teman yang pertama itu sudah melakukan KYC, yang pertama pengambilan gambar pengambilan gambar dokumen depan, kemudian pengambilan dokumen belakang, dan setelah itu teman-teman merekam untuk wajah teman-teman yang angguk kanan, angguk kiri, tengok kanan, tengok kiri gitu kan ya, yang kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir setelah semua itu dilakukan, usahakan dia meminta yang namanya verifikasi email. Nah, verifikasi email ini segera dilakukan teman-teman ya, karena untuk tahapan akhir ini dia cuman ingin bener nggak sih ini orangnya gitu kan ya. Makanya dia mengirimkan email untuk verifikasi itu teman-teman. Jangan sampai udah angguk-angguk kepala, udah kanan kiri, tapi pas diminta untuk verifikasi email dia nggak tahu, takutnya akun yang lain. Oleh karena itu, core team meminta untuk yang namanya melakukan verify email. Semua informasi sumber ini yang saya ceritakan ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau misalkan salah, mohon maaf ya, karena saya mengambil salah satu artikel dari Cina ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, tetap semangat ya. Apapun itu, kita tetap semangat
Ya, jangan lupa nyalakan tanda petir, belajar KYC, buka rekening di Bank Neo, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf ya kalau misalkan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.